Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pujian yang baru saja dinaikkan oleh Healing Harmony mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat yang kedua mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Haleluya. Saudaraku, pujian dan ungkapan syukur yang Allah hargai bukan saja yang Ia terima dari penduduk surga, di mana segala sesuatunya penuh gegap gempita dalam semarak keagungan, tetapi yang Allah rindukan juga adalah dari umat ciptaannya, saudara dan saya, perbuatan tangannya. Saudaraku, lazimnya sangat mudah orang menaikkan ucapan syukur ketika keadaannya mapan, ketika keadaannya berkecukupan, ketika keadaannya berhasil dalam studi atau dalam karir, mengalami multiplikasi, atau dia punya rumah baru, mobil baru, mendapat promosi jabatan,
kenaikan gaji, menerima mujizat, menerima jawaban doa, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan lain-lain hal yang memang mendatangkan berkat tersendiri bagi orang itu. Tetapi saudaraku, tidak lazim atau tidak umum ketika ucapan syukur dinaikkan saat segala berkat lenyap dan kita masuk dalam awan yang gelap, dalam malam yang pekat, ketika kita berada di dalam lembah-lembah kekelaman dan tragedi kehidupan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Apalagi ketika bayang-bayang maut ada di depan kita. Bapak Ibu, malam ini saya mau katakan kepada saudara bahwa ungkapan syukur yang dinaikkan dari hati yang murni ketika kita ada di dalam kekurangan, apakah itu kekurangan finansial atau kekurangan hal-hal yang lain, sehingga kita tidak bisa memenuhi pelbagai tuntutan hidup. Ucapan syukur yang kita naikkan ketika kita ada dalam kesesakan dan tekanan kehidupan yang luar biasa. Ucapan syukur tetap kita naikkan ketika kita cukup lama menderita sakit. Saudara dengar, ini bukan hanya ucapan syukur yang biasa, tetapi ucapan syukur yang dinaikkan ketika saudara ada dalam tekanan seperti itu. Itu adalah korban persembahan syukur dan sangat menyenangkan hati Allah. Ketika Ayub dalam keadaan sesak, tertekan oleh karena segala sesuatu yang ia miliki musnah habis lenyap, ia sujud, ia menyembah, ia berkata di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ke-22, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau katakan, sikap sujud dan sembah serta pernyataan Ayub terpujilah Tuhan pada frase terakhir ayat tersebut, itu adalah korban persembahan syukur yang luar biasa. Tuhan yang menjadi pusat kehidupan Ayub. Bukan masalahnya, bukan soal harta dan materinya yang habis lenyap. Ayub telah menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang mengalami peristiwa tragis seperti halnya yang dialami oleh Ayub. Tetapi jika hari-hari ini saudara ada dalam situasi yang paling buruk yang terjadi dalam hidup saudara, malam hari ini izinkan saya mengajak dan mendorong, menghimbau saudara untuk mari menyikapi itu semua dengan menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Mengapa? Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang pertama, ucapan syukurmu adalah tindakan iman yang menyenangkan hati Allah. Yang kedua, ucapan syukurmu adalah bukti bahwa saudara sungguh percaya kepadanya. Yang ketiga, ucapan syukurmu membuka pintu anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan yang keempat, ucapan syukurmu menghadirkan mujizat dan kebesarannya dinyatakan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini saudara sakit dan belum juga sembuh. Katakan saja, aku bersyukur Bapa karena Engkau Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Waktu saudara ada dalam kekurangan, katakan, aku bersyukur Bapa karena Engkau Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Waktu engkau hilang arah, katakan, aku bersyukur Bapa karena Engkau Yehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku yang menuntunku. Waktu engkau ada dalam peperangan rohani, katakan, aku bersyukur Bapa karena Engkau Yehovah Nisi, Tuhan panji-panjiku,
yang akan membawa aku dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian dari seorang ibu yang saya kenal baik. Ibu ini adalah seorang ibu yang menjadi tiang doa bagi keluarga, bagi usaha yang dipercayakan Tuhan juga bagi keluarga. Ia seorang yang memiliki hati Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah, selalu terlibat aktif dalam menolong pekerjaan Tuhan lintas batas, dan bersama suami selalu terlibat dalam pelayanan misi ke daerah-daerah yang tertinggal. Saudara, belum lama ini mereka sedang membangun sebuah rumah di tengah masa pandemi. Dan saudara mengerti bahwa dunia secara global sementara berada dalam masa yang sulit. Situasi ekonomi sulit, segala-galanya sulit. Tetapi ibu ini bersama suami memiliki ketetapan hati yang sungguh percaya kepada anugerah, kemurahan, dan tuntunan Tuhan. Dan mereka senantiasa menaikkan korban pujian dan ucapan syukur. Haleluya. Saya tahu ketika mereka sejak awal dalam proses mencari tanah, kemudian mulai membangun, di mana saat itu masih sering hujan mengguyur kota Bandung, sehingga itu tentu akan menghalangi proses pembangunan seperti mengecor dan lain-lain. Tetapi yang menariknya dari ibu ini, ia selalu mengandalkan Tuhan dan senantiasa menaikkan syukur. Saudara, suatu saat ketika mereka mau mengecor beberapa bagian dari rumah tersebut, cuaca saat itu dalam keadaan mendung, berawan. Tetapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dihalaunya awan pembawa hujan dan diberikannya matahari bersinar, sehingga proses pengecoran itu berlangsung hingga selesai secara sempurna. Belum lagi ketika Tuhan menyediakan segala yang diperlukan untuk pembangunan tersebut. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah El Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Tuhan kita adalah Allah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Allah yang mengatasi alam semesta, iklim dan cuaca. Tuhan kita adalah Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saudara, kuasanya dinyatakan sejauh ucapan syukurmu dengan bibir mulut yang memuliakan nama. Ia Bapa yang senang dengan ungkapan syukur yang naik dari anak-anaknya. Ia Bapa yang senang dengan sikap anak-anaknya yang tahu berterima kasih dan penuh pengertian untuk apapun yang Ia izinkan terjadi dalam hidup kita. Malam ini, untuk Bapa yang baik dan penuh kuasa, saya ingin naikkan sebuah pujian. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Haleluya. Pujian yang baru saja saya naikkan secara pribadi sangat memberkati kehidupan saya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita harus mengucap syukur karena pertama, itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam firman Allah 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sementara Kolose 2 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Saudaraku, Allah menghendaki setiap hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Alasan kedua dari mengapa kita harus mengucap syukur adalah mempersembahkan korban syukur itu adalah gaya atau ciri hidup orang percaya. Di dalam kitab Mazmur 116 ayat 17 mengatakan, "Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan namamu." Sementara dalam Kolose 3 ayat yang ke-7 dikatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Haleluya. Saudaraku, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang pertama dengan ucapan bibir yang memuliakan Allah melalui pujian dan penyembahan. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah," yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mazmur 119 ayat 171 mengatakan, "Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku." Dan Mazmur 71 ayat 8 mengatakan, "Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari." Malam ini bersama saya ingin mengajak saudara dimanapun saudara berada, mari menaikkan syukur kepada Allah Bapa dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Saudara, kalau yang pertama tadi dikatakan mengucap syukur dengan bibir mulut yang memuliakan namanya, maka yang kedua, kita mempersembahkan korban syukur melalui berkat yang kita terima. Dalam Yunus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Dan hal yang ketiga, mengembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, Kejadian 28 ayat 22b, Yakub berkata, "Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Inilah 3 hal kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Hal yang terakhir, hal yang ketiga, yaitu berkat bagi orang yang mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, orang yang tahu mengucap syukur akan menerima segala berkat Allah. Berkat daripada Allah tidak hanya berbicara tentang berkat keuangan atau materi, tetapi berkat bagi jiwa dan rohani saudara. Dengan baik, berkat bagi orang yang mengucap syukur adalah pertama, sukacita ketika ia mengalami duka cita. Yang kedua, kekuatan ketika ia mengalami kelemahan. Yang ketiga, kesembuhan ketika ia mengalami sakit penyakit. Terkait dengan sakit penyakit, saya sudah pernah menyaksikan 2 minggu kemarin dalam program Healing Harmony. Kami sekeluarga mengalami sakit, tetapi dengan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan secara luar biasa.
Yang keempat, orang yang mengucap syukur akan menerima mujizat pelipat gandaan di tengah kekurangan. Saudara, diceritakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-36, ketika Yesus berbicara bagi 4.000 orang dan melihat bahwa mereka sudah lapar. Di situ ada 7 roti dan beberapa ikan. Ia mengambil roti-roti itu, kemudian ia mengucap syukur kepada Bapa, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak yang berjumlah 4.000 itu. Semuanya bisa makan. Saudaraku, perhatikan baik apa yang Yesus ajarkan dari peristiwa ini. Ia mengajarkan kita untuk mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. 7 kepul roti dan beberapa ikan itu menjadi berkat yang dapat memberi makan 4.000 orang. Satu hal, mari belajar untuk tetap berterima kasih dalam setiap keadaan yang kita terima. Dan malam ini, terimalah berkat dan ucapan syukur yang engkau naikkan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.